Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, persilakan. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak bagaimana walaupun kita sekolahnya masih daring, masih pembelajaran via online, apakah masih tetap semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah, harus tetap semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu ya, supaya tambah semangat. Ada bisa? Bisa, Bu. Baiklah, kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong, integritas. Terima kasih anak-anak. Semoga hari ini semangat sampai akhir ya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Lalu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang sumber energi yang ada di bumi. Baiklah, Ibu akan membuka dan akan menampilkan PPT dan kalian simak ya anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Yang pertama yaitu energi. Siapa di sini yang pernah dengar energi? Ada yang pernah dengar energi? Pernah, Bu. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan perubahan. Dan di dalam energi ada sumber energi. Kalau sumber energi, yaitu adalah matahari. Benar sekali, ada matahari. Lalu ada apa lagi? Angin, Bu. Benar sekali, pintar. Lalu ada yang tahu lagi apa? Air, Bu. Air, Bu. Air, boleh. Lalu? Panas bumi, Bu. Benar sekali. Tadi yang disebutin oleh anak-anak Ibu sudah benar sekali, pada pintar-pintar ya ternyata. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit, ada sumber energi lain yaitu seperti minyak bumi, gas alam, dan juga biomasa. Selanjutnya, nah di sini Ibu menampilkan sebuah gambar. Kalau misalnya kalian amati, kira-kira isi di dalam gambar ini apa saja ya? Coba, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, dijawab silakan. Ada matahari, lalu ada apa lagi? Rumah. Benar sekali, lalu? Ada jemuran. Benar, ada kupu-kupu, ada hewan. Lalu? Ada rumput, Bu. Ada rumput, dan ada bunga-bunga yang termasuk tumbuhan. Nah, di dalam gambar ini, apakah ada hubungannya ya? Apakah ada keterkaitannya? Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu.
Nah, jadi sesuai yang tadi ada yang menyebutkan kan sumber energi, salah satu sumber energi yaitu adalah matahari. Ternyata matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Matahari itu mempunyai banyak sekali manfaat untuk bumi. Salah satunya adalah yang ada di gambar ini. Jadi matahari mempunyai manfaat di bumi, yaitu dia dapat menjemur pakaian. Yang pertama tuh, kalau kalian perhatikan orang tua kalian atau kalian sendiri habis nyuci baju, pasti kalian jemur kan supaya apa? Supaya cepat kering, benar. Jadi kalau kita menjemur pakaian pasti membutuhkan cahaya matahari. Benar sekali. Nah, tadi satu contoh sudah Ibu sebutkan dan kalian bisa buka LKPD-nya. Di LKPD itu, LKPD di halaman, ini anak ya, LKPD di halaman 10, kalian bisa buka, LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Kalian amati gambar yang ada di sini, lalu kalian jawab informasi-informasi yang tersedia pada gambar ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang Ibu berikan? Saya Bu izin bertanya. Iya, boleh Sukesi. Bu, untuk pengumpulan tugasnya bagaimana ya? Nah, benar. Untuk pengumpulan tugas, kalian bisa tulis di buku tulis kalian di buku latihan, lalu kalian fotokan dan kirim ke chat pribadi ke Ibu ya, Nak ya. Jangan di grup. Kalau di grup nanti menumpuk dia dan tidak terkoreksi. Jadi kirim ke chat pribadi aja ya, Nak ya. Gimana Sukesi? Masih ada yang ditanyain lagi? Baik Bu, terima kasih sudah paham. Oke, ya selanjutnya pada halaman selanjutnya. Nah, yang tadi yang Ibu jelaskan yaitu matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi punya banyak manfaat. Salah satunya yang tadi sudah Ibu sebutkan mengeringkan pakaian. Lalu juga membantu tumbuhan berfotosintesis. Terus menerangi bumi. Lalu ada mengeringkan padi, menghangatkan bumi, mengeringkan bahan makanan supaya awet, dan sumber energi panas. Dari sini ada yang kurang mengerti? Pertanyaan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks bacaan tentang sumber daya alam. Ibu akan berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian memahami tentang teks sumber daya alam ini, anak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, jika sudah dibaca tentang sumber daya alam ini, kita akan beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di setiap teks bacaan, itu pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok, itu apa coba Nahlia bisa dibacakan? Gagasan pokok merupakan sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok kemudian dikembangkan menjadi sebuah gagasan paragraf utuh. Udah, Bu. Benar sekali. Selanjutnya siapa yang berani untuk membacakan gagasan pendukung? Ayo, kalau tidak ada yang berani, bakal Ibu tunjuk ya. Saya, Bu, berani, Bu. Oke, pintar sekali. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung dibuat dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung berisikan informasi dan contoh dari gagasan pokok.
Nah, bagus. Jadi tadi kita sudah mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba kita beralih ke teks bacaan yang sebelumnya, yaitu tentang sumber daya alam. Di halaman sebelumnya, yang teks bacaan sumber daya alam. Nah, berarti tadi kan kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari teks bacaan ini pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu akan memberitahu kalian gimana cara mudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba kalian perhatikan di paragraf yang pertama. Jadi, cara menemukan gagasan pokok itu adalah dengan menemukan garis besar. Jadi maksudnya itu adalah topik utama yang ada di dalam paragraf tersebut. Biasanya gagasan pokok ini ada di awal atau di akhir paragraf. Kalau di dalam paragraf yang pertama, coba kalian tentukan yang merupakan gagasan pokok itu yang mana. Dapat kalian tuliskan juga di LKPD halaman Nah, kalian dapat menuliskan gagasan pokok, gagasan pendukung pada LKPD halaman 13 ya, Nak ya. Dan untuk pengumpulannya juga sama seperti tadi, kalian tuliskan di dalam buku, lalu kumpulkan di chat pribadi Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, coba Tasya apa dengar Ibu? Iya, Bu. Iya, Tasya ngantuk ya? Iya, Bu. Oh, kalau ngantuk nggak apa-apa, coba cuci mukanya dulu, nanti baru balik lagi ke Zoom. Iya, baik, Bu. Nah, untuk anak-anak Ibu, walaupun kita sekolahnya masih daring, pembelajaran daring kayak gini, Ibu tahu pasti kalian ada ngantuk-ngantuknya ya. Jadi kalau misalnya masih ada di kelas, kalian boleh cuci muka dulu biar seger mukanya. Lalu boleh balik lagi, tapi ingat balik lagi. Jangan habis cuci muka terus tidur. Ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok di ini kan jumlahnya ada 18. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, Ibu akan bagi kelompok dan kelompoknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas. Kalian bisa baca dan kalian bisa membuat grup chat di WhatsApp. Lalu kalian bisa berdiskusi di sana. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, tugas kelompoknya yaitu adalah kalian harus mencari hubungan sumber daya alam dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lingkungan sekitar. Jadi yang pertama, cara yang harus kalian lakukan di kelompok kalian yaitu adalah kalian amati dulu lingkungan sekitar kalian, lalu kalian cari sumber daya alam apa yang ada di lingkungan kalian, dan kalian cari jenis pekerjaan apa yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada, boleh ditanyakan, tetapi kalau tidak, kalian boleh mulai untuk berdiskusi. Bu, mau tanya. Boleh, Nahlia?
Lalu apabila di sekitar kita merupakan daerah pantai, apa bisa memakai sumber daya alam yaitu pantai, Bu? Boleh sekali, karena di pantai itu kan ada sumber daya alam seperti hewan, ikan, itu kan dapat dimanfaatkan untuk jenis pekerjaan apa ya kira-kira? Nah, kalian bisa cari di situ. Jadi Ibu berikan sedikit waktu untuk kalian untuk berdiskusi dan hasilnya nanti akan dipresentasikan ya Nak ya pada akhir kelas hari ini. Ya, Bu. Oke anak-anak, hari ini Oke anak-anak, jadi gimana tiga kelompok tadi yang sudah Ibu bagi, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi kelompok, ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk presentasi, dan Ibu akan memberi kalian 2 pilihan. Yang pertama, urutan presentasinya Ibu yang pilih. Yang kedua, urutan presentasinya kalian pilih. Kira-kira kalian milih yang mana? Ibu yang pilih. Ibu yang pilih ya. Oke, jadi kalau Ibu yang pilih, pertama-tama Ibu akan menunjuk kelompoknya. Berlian, ayo. Ya, Bu. Jadi, daerah dengan sumber daya alam pantai, pekerjaannya yaitu bertani garam, membuat kerajinan tangan dari mutiara dan kerang, serta menangkap ikan, Bu. Wah, benar sekali, bagus. Berlian rumahnya di dekat pantai ya? Iya, Bu. Wah, apakah di sini ada yang rumahnya di dekat pantai juga? Safira, Bu. Oh, Safira. Safira, apa di rumahnya sering lihat yang pekerjaannya seperti itu? Iya, Bu. Nah, berarti kalau seperti itu, tandanya bagus sekali. Kalian kalau di rumah itu juga harus mengamati sekitar, karena itu adalah pengetahuan. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua dari kelompok Amel. Ayo coba sebutkan hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusi kami yaitu daerah dengan sumber daya alam dataran tinggi, pekerjaannya yaitu berkebun teh, menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan, menjual hasil kebun di pasar, membuat mebel, dan lain-lain. Nah, Sudah, pintar Bu. sekali. Oke, baiklah untuk dataran tinggi itu yang tadi Amel sebutkan, ada berkebun, menanam sayuran, dan lain-lain. Untuk kelompok yang terakhir yaitu dari kelompok Clara. Kelompok Clara untuk sumber daya alam di mana? Jadi kelompok kami, Bu, dari sumber daya alam dataran rendah, Bu. Jadi daerah dengan sumber daya alam dataran rendah pekerjaannya yaitu bertani padi, bertani jagung, bertani tebu, membuat ban karet, dan lain-lain. Oke, pintar-pintar sekali kelompok hari ini. Sangat benar sekali. Jadi, tadi 3 kelompok yang sudah Ibu bagi ada di daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Semuanya benar-benar sekali menyebutkan jenis pekerjaannya. Baiklah, pintar-pintar anak Ibu hari ini. Apakah untuk pembelajaran hari ini ada yang belum paham atau kurang mengerti? Boleh ditanyakan ya kepada Ibu.
Nah, agar lebih memahami materi pada hari ini, kalian bisa mengerjakan evaluasi pembelajaran yang ada di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kalian bisa mengerjakan soalnya di situ, lalu kumpulkan seperti pengumpulan tadi. Kalian bisa fotokan, lalu kirim ke chat pribadi Ibu. Nah, jadi jangan lupa ya, kumpulkannya kemana? WA pribadi Ibu. WA pribadi, pintar. Nah, jadi untuk hari ini kita tadi sudah membahas tentang sumber daya alam, lalu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung, terus juga ada sumber energi terbesar di bumi yaitu apa? Matahari. Nah, jadi agar sumber energi dan sumber daya alam itu tidak cepat habis, kita itu sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan bijak. Oke, diingat ya anak-anak, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber energi dengan bijak. Ya, Bu. Nah, jangan lupa untuk tugasnya segera dikumpulkan ke Ibu ya, Nak. Soalnya kalau lepas dari waktu pengumpulan, itu tidak akan Ibu nilai, dan nilai kalian akan 0. Mau tidak? Nggak naik kelas? Nggak mau, Bu. Nah, kalau tidak mau berarti harus dikerjakan segera ya, Nak ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat ya, Nak ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan tetap mengikuti pembelajaran walaupun kita masih pembelajaran via online. Jangan lupa selalu doakan ya, Nak ya, supaya kita cepat masuk ke sekolah seperti biasa. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang kita bisa tutup pembelajarannya dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, kepada ketua kelas bisa dipimpin doanya. Teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa setiap keluar harus pakai masker. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sama lain. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman.